Dan kita bagi yang mendengarkannya itu untuk yaqulu man sami'al muadzin, orang yang mendengarkan orang yang sedang adzan, untuk berkata sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Jadi kalau muadzin mengucapkan adzan, maka hendaknya kata Nabi, idza sami'tumun nida faqulu mislama yaqulul muadzin. Kalau kalian mendengarkan adzan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita membaca lafaz hauqalah. Apa itu hauqalah? La haula wala quwwata illa billah. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan, wa yaqulu fi qawlihi as-salatu khairum minan naum sadaqta wa bararta, atau ucapan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu khairum minan naum. Ini bisa diucapkan menurut penjelasan beliau di kitab ini. Kemudian setelah selesai, ini juga fadilahnya besar, yakni bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas adzan, selepas kita istilahnya mendengarkan adzan, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang mendengarkan panggilan adzan sudah selesai, maka dia mengucap Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa ditutup dengan innaka la tukhliful mi'ad, maka halal lahu syafaati yaumal qiyamah. Insyaallah mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Dan ini termasuk bentuk salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dituntunkan. Jadi ini termasuk bentuk salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dituntunkan. Maka banyak sekali salawat yang dituntunkan oleh Nabi, tapi kita seringkali mencari salawat yang tidak ada tuntunannya. Maka kerjakan salawat, doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah mendapatkan syafaatnya. Kemudian kalau ada istilahnya doa yang dianggap salawat, maka perhatikan bahwa di dalam lafaz-lafaznya itu tidak terdapat ghulu atau berlebih-lebihan kepada Nabi kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa bersalawat kepada beliau satu kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepadanya salawatnya sebanyak 10 kali. Itu diantara fadilahnya. Dan selepas adzan itu adalah waktu yang tidak tertolak untuk berdoa. Maka kalau selepas adzan silahkan berdoa. Jadi doa yang disunnahkan, yang dituntunkan itu bukan setelah sholat. Kalau setelah sholat itu yang diajarkan adalah zikir. Kalau doa yang mengangkat tangan itu yang diajarkan justru malah setelah adzan atau antara adzan dan iqamah. Nabi mengatakan la yaruddud du'a bainal adzani wal iqamah, bahwasanya doa itu tidak akan tertolak antara adzan dan iqamah. Maka kalau antara adzan dan iqamah, disinilah pentingnya bagi kita untuk hadir awal agar bisa banyak berdoa. Karena ini waktu yang mustajab antara adzan dan iqamah. Nah, seringkali kita melewatkan waktu mustajab itu, datangnya nunggu qomat. Nah, jadi untuk dapat waktu yang mustajab, untuk dapat waktu yang fadilahnya besar, itu ternyata tidak gampang. Karena begitu sudah dengar adzan itu masih bersantai-santai. HP-nya yang dipegang, kerjaannya yang dikerjakan. Begitu qomat baru berangkat. Nah, sehingga kita kehilangan waktu mustajab. Sementara selepas sholat itu termasuk tuntunan untuk berzikir, bukan tuntunan untuk berdoa dengan mengangkat tangan. Maka kalau mau berdoa dengan mengangkat tangan, maka silahkan berdoa antara adzan dan iqamah. Sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Silahkan minta kepada Allah al-afiyah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala urusan dunia maupun minta kepada Allah urusan akhirat. Itu monggo. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberinya. Qul, katakanlah atau ucapkanlah. Kemudian
kama yaquluna, sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, fa idzan tahaita, kalau kamu sudah selesai, fasal, maka mintalah, berdoalah, tuqtah, kamu akan diberi. Jadi berdoalah, kamu akan diberi. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dan permintaan kita.